saudara dan saudariku sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Mingguan kita. Semoga saya menjumpai saudara dan saudariku dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk mereka yang sudah subscribe, yang sudah membuat like, sudah komen. Semoga kita saling berbagi pengetahuan dan pengalaman iman kita untuk semakin hari semakin mampu mengalami kasih dan kerahiman Allah. Kita memasuki minggu keempat masa Advent. Tahun ini boleh dikatakan kita cuma merayakan 3 minggu persiapan Adventus, kedatangan Tuhan. Karena pada hari Minggu ini kita juga merayakan Advent minggu keempat dan malamnya adalah malam Natal. Nah, pertanyaannya, apakah kita wajib dua-duanya? Wajib. Karena paginya kita merayakan misa Advent dan malamnya kita merayakan malam Natal. Apakah malam Natal wajib? Sesudah itu hari Minggu Natal juga saya wajib? Kalau pertanyaannya wajib, wajib kita hanya merayakan 1 kali. Boleh katakan kita merayakan malam Natal dan kita merayakan hari Natal 1 kali. Tapi sebaiknya kita merayakan malam Natal dan juga hari Natal. Karena ini cuma setahun sekali kita memperingati atau kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Jadi wajib merayakan Minggu Advent dan merayakan Ekaristi Minggu Advent dan Ekaristi malam Natal. Sebaiknya merayakan Natal tetapi juga pada hari raya Natal. Dua-duanya kalau diikut kita semakin mendapat banyak berkat dari Yesus yang lahir. Saya bacakan Injil yang akan kita dengarkan pada hari Minggu keempat masa Advent ini. Dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Saya ingin berbagi refleksi atas perikop Injil hari ini. Lukas memberikan kita 4 kata penting yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria. Dan 4 kata penting ini saya rasa juga penting untuk kita. Apalagi kalau itu diulang-ulang di dalam hati kita, di dalam hidup kita, akan membawa kekuatan rohani tersendiri bagi kita. Kata pertama, "Salam engkau yang dikaruniai." Engkau yang diberkati, engkau yang dirahmati, engkau yang diperhatikan, engkau yang dicintai, engkau yang disayang. Kata-kata ini dikatakan oleh Tuhan kepada Maria. Allah sangat menghargai Maria, Allah sangat menghargai kita. Dan Allah mau supaya rahmat, berkat yang selalu diberikannya setiap hari ini, kita alami, kita rasakan. Kita ingat bahwa setiap hari mulai dari pagi sampai pagi, Allah
berkat Allah itu selalu berlimpah ruah, selalu ada. Sekarang tinggal bagaimana, apakah kita berhenti, duduk, tenang, dalam keheningan, kita merasakan itu, mengalami berkat Tuhan itu yang datang lewat banyak macam cara. Lewat sesama, lewat orang-orang dekat kita, lewat mereka yang memberi kita bantuan dan macam-macam. Ini berkat Tuhan. Kita butuh untuk tenang, duduk, dan mensyukuri bahwa berkat itu ada di dalam diri saya. Kata yang kedua, Tuhan menyertai engkau. Allah ada di dalam diri setiap orang. Sekali lagi, Allah hanya butuh bagaimana manusia bisa merasakan, mengalami, yakin, percaya bahwa Allah ada di dalam diri. Artinya, dalam segala pengalaman hidup kita, entah senang, entah susah, entah sulit, entah dalam situasi persoalan-persoalan yang kadang kita tidak bisa atasi, Tuhan akan katakan, aku menyertai engkau. Maka kita mencari Tuhan untuk merasakan bahwa Ia ada di dalam hidup kita, di dalam situasi diri kita, di dalam persoalan-persoalan yang sedang kita jalani, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam kesetiaan kita. Itu Tuhan ada. Artinya manusia tidak pernah dibiarkan oleh Allah sendirian, berjuang sendiri, ya, bergumul sendiri. Allah selalu ada di sana untuk memberi jalan keluar, untuk memberi kekuatan, untuk meyakinkan bahwa bersama Tuhan segalanya akan bisa. Kata yang ketiga adalah jangan takut, hai Maria. Takut, ketakutan. Banyak sekali pengalaman-pengalaman negatif yang muncul di dalam diri kita. Kadang muncul tanpa ada alasan, tanpa ada tujuan. Ketakutan, kecemasan, kebimbangan, segala hal yang negatif ini kadang dia muncul dengan sendirinya dalam diri kita. Maka kata-kata Yesus ini sangat kuat. Jangan takut. Jangan cemas. Jangan bimbang. Jangan ragu. Jangan putus asa. Jangan patah semangat. Jangan menyerah. Itu sebenarnya kata lain dari apa yang dikatakan oleh malaikat ini kepada Maria. Jangan takut. Jangan takut. Ketika menghadapi persoalan ini, ketika menghadapi ini, ketika mengalami itu. Karena apa? Karena Tuhan ada bersamamu. Itu kata ketiga. Dan kata ini kalau diulang terus di dalam diri kita akan membawa dampak positif. Dalam diri kita, di dalam hidup bersama, di dalam lingkungan, di dalam keluarga atau komunitas. Katakanlah ini, jangan takut. Dan yang terakhir, malaikat katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya bersama Allah akan bisa diatasi. Yang penting, yang pertama dan utama adalah membiarkan diri untuk Allah masuk, membiarkan diri untuk dicintai oleh Allah, membiarkan diri untuk dikuatkan dan dirahmati oleh Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah menciptakan kita dan memberikan kita satu tujuan tertentu. Ya, tujuan hidup ini yang harus ditemukan supaya segala sesuatu menjadi mungkin bagi kita. Maka temukan tujuan hidup saya sebagai seorang imam, sebagai seorang suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Apa tujuan utama? Supaya ketika tujuan utama kehidupan ini ditemukan, maka segala hal menjadi mungkin karena kekuatan campur tangan Allah akan ada di situ. Orang tidak akan patah semangat, cepat menyerah, karena Tuhan selalu akan memungkinkan segala yang tidak mungkin. Jadi 4 kata penting dalam perikop hari ini adalah engkau diberkati, Tuhan bersamamu, jangan takut, dan segalanya mungkin bersama Tuhan. Selamat berhari Minggu keempat masa Advent dan juga selamat menyongsong pesta Natal. Tuhan memberkati. Amin.